Lalu gimana caranya agar anak selamat dari peran generasi sandwich Benar supaya nggak sekali. beban berat ngebiayain atas ngebiayain bawah gitu ya? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut ya coba kita akan diskusi langsung deh dengan sosiolog, ada Ibu Ida Ruwaida. Selamat pagi, Bu Ida. Selamat pagi Mbak Makasih Bu Titis, Mas Ida. Agung, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, Bu Ketemu lagi di Ida. obrolan pagi Bu Ida. Makasih udah berkenan bergabung lagi Bu Ida bersama kami di obrolan pagi. Tapi Bu Ida kalau ngelihat tadi narasinya Terima kasih. bener nggak sih generasi sandwich ini bisa sangat berat beban yang dipikul? Ya, sebagai satu fenomena sebetulnya bukan hal yang baru ya. Karena di Indonesia bahkan di Asia yang namanya satu keluarga tinggal 3 generasi itu bukan satu hal yang baru sebetulnya. Memang sebagai konsep terminologi ini sebagai sesuatu hal yang baru begitu. Nah, tapi ketika kita bicara di dalam konteks bagaimana sebetulnya sandwich generation ini dianggap sebagai beban, terutama beban ekonomi, itu memang menjadi menarik ketika khususnya ya awalnya itu kan karena perempuan masuk ke pasar kerja dan yang selama ini perempuan sebetulnya kemudian mengasuh katakanlah seperti itu ya, menjadi caregiver dari orang tuanya maupun anak-anaknya, tapi ketika mereka masuk ke pasar kerja, nah ini yang kemudian menjadi isu begitu ya, beban dalam tanda kutip pengasuhan ya secara sosial, beban sosial maupun beban ekonomi kemudian disandingkan begitu. Itu yang sebetulnya melatari kenapa muncul generasi sandwich. Di sisi yang lain masyarakat kita kan juga semakin rasional ya. Kalau kita coba bandingkan dengan kultur yang selama ini menganggap bahwa pengasuhan terhadap orang tua ya itu sebetulnya sesuatu hal yang dianggap sebagai bagian dari kewajiban, obligasi sosial atau budaya kan bagi anak begitu ya. Nah, tapi kemudian bukan hanya berhenti di situ, kemudian juga kaitannya dengan bagaimana anak juga mensupport secara ekonomi. Saya kira ini tidak bisa dilepaskan juga dengan karakteristik atau latar belakang keluarga dari generasi sandwichnya tersebut ya, dalam tanda kutip keluarga di mana ada orang-orang yang kemudian menjadi penopang atas maupun penopang bawah begitu. Nah, tapi kalau misalkan harus menjadi penopang atas, harus membiayai orang tuanya, tapi juga harus membiayai keluarga sendiri begitu ya. Mungkin kalau misalnya anak ini sudah berkeluarga, memiliki anak dan sebagainya, artinya dia berada di tengah begitu kan. Gimana kalau kondisinya memang anak ini tetap harus menghidupi orang tuanya? Ya. Kan kita nggak mungkin Karena di kita culture-nya gitu kali ya. Iya, kita nggak mungkin sebagai anak tidak membantu orang tua begitu Seakan-akan ya. gitu kita harus berbalas budi sama orang tua Betul. gitu. Karena kita diurus dari kecil, kemudian setelah orang tuanya tidak produktif lagi, kita yang produktif harus membiayai orang tua. Sebetulnya dari kacamata sosiolog itu sebetulnya sah atau enggak sih gitu? Atau kewajiban atau bukan untuk berbalas budi? Ya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa kaitannya dengan nilai-nilai yang sebetulnya berkembang di masyarakat. Karena kita juga kenal begitu ya, masyarakat juga memahami yang namanya fungsi anak ya. Nilai anak katakanlah seperti itu. Nilai anak itu kan bukan hanya nilai sosial, nilai religius, tapi bahkan sebetulnya punya nilai ekonomi gitu. Sebagian dari orang tua itu menganggap anak itu adalah dalam tanda kutip itu kan investasi di masa depan begitu. Itu kultur dari masyarakat kita yang berbeda misalnya dengan masyarakat misalnya di Eropa atau Barat gitu ya. Anak umur 18 tahun itu sudah orang tua sendiri sudah tidak merasa punya kewajiban dalam tanda kutip untuk mensupport anaknya karena mereka dianggap sudah dewasa, termasuk kemudian pilihan-pilihan hidupnya tidak lagi menjadi bagian dari intervensi ya, tanggung jawab orang tua. Nah, ini kan persoalan juga dengan kultur ya. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang generasi muda di Indonesia yang mengalami dilema sebetulnya karena mereka berhadapan dengan tuntutan budaya, sosial budaya, tadi tuntutan nilai dan kemudian juga
kondisi real ya, yang secara rasional mereka udah apakah itu memang menjadi kewajiban saya misalnya seperti itu. Nah belum lagi di sisi yang lain jumlah anak kan sekarang kita bukan banyak anak banyak rezeki ya. Iya. Kan kita kemudian anak juga relatif jumlahnya sedikit sehingga kemudian itu menjadi juga semakin beban gitu. Karena kalau anaknya banyak sebetulnya bisa dilakukan upaya untuk berbagi beban di antara anak-anak tersebut. Tapi karena anaknya hanya 2, misalnya 3, itu kan rata-rata jumlah anak di Indonesia saat ini. Jadi itu yang kemudian juga menjadi bagian dari dilema yang tidak mudah begitu. Oke, nah kalau sudah kulturnya sudah kayak gitu, flow-nya sudah seperti itu, gimana cara kita Kira-kira bisakah gitu menyelamatkan orang-orang gitu ya? ini keluar dari posisi sandwich generation gitu? Apa yang perlu kita otak-atik di sini Bu Ida supaya sandwich generation ini tidak ada? Karena kan kalau ngikutin tadi apa yang disampaikan OJK itu sekarang menyampaikan bahwa jangan jadikan anak kita sebagai investasi. Iya, betul sekali. Gitu. Ya karena kan sandwich generation ini dianggap sebagai sesuatu hal yang negatif ya sebagian besar dari kita begitu. Meskipun ada hasil survei yang menganggap juga sebagian orang sebetulnya menganggap ini sebagai sesuatu hal yang normal. Tapi mungkin karena tadi ya aspek budaya. Nah kita kalau tadi saya coba bandingkan dengan beberapa negara misalnya yang di Eropa yang menjadi sangat penting itu kan sebetulnya negara memberikan support ya. Jadi terhadap para lansia begitu sehingga ketergantungan terhadap anak itu sebetulnya rendah gitu. Itu yang sebetulnya bisa dilakukan ya intervensi karena kan kita tidak juga bisa melepaskan kepada masing-masing anak gitu ya karena kondisi ekonomi dari masing-masing anak kan juga berbeda apalagi kita bicara peluang kerja, tuntutan hidup gitu ya itu semakin berat. Pasar kerja juga semakin tidak mudah diakses oleh anak-anak muda gitu ya. Nah, saya kira ini perlu ada intervensi negara justru bagaimana terutama kaitannya dengan lansia-lansia gitu ya yang sebetulnya kemudian menjadi tanggung jawab dari anak-anaknya. Kalau kita ngomong lansia yang pensiunan PNS ataupun apa itu kan sebenarnya mereka sudah disupport juga oleh negara. Tapi kemudian yang juga jadi penting kan sebetulnya ada kelompok-kelompok lansia yang sebetulnya juga perlu mendapat perhatian secara khusus sehingga tidak menjadi beban kepada atau pada anak-anaknya. Begitu pendapat saya ya. Nah, yang kedua itu sebetulnya ada mekanisme yang bisa dilakukan pada level komunitas gitu ya. Sekarang kalau dari aspek kesehatan kan sudah ada perhatian ya terhadap para lansia terutama dari aspek kesehatannya. Jadi ada pos lansia bukan hanya ada pos yandu. Nah, tapi memang secara ekonomi ini yang perlu kemudian dipertimbangkan apakah ada lansia-lansia di satu komunitas tertentu yang memang perlu mendapatkan support secara khusus ekonominya begitu. Saya kira itu yang mungkin dua hal yang bisa dicoba dilakukan terlepas di dalam konteks generasi muda juga punya pemahaman bahwa kita hidup di satu kultur budaya yang memang berbeda begitu dengan wilayah lainnya ya. Misalnya kalau di Asia saya kira rata-rata ini dialami oleh para generasi muda gitu. Oke, jadi intervensi pemerintah dalam hal ini terhadap lansia gitu ya, barangkali bisa dilakukan supaya nanti lansia ketika tua nggak bergantung sama anaknya gitu ya. Betul sekali. Atau mereka sudah terjamin oleh pemerintah seperti di luar negeri mungkin ya lansia-lansia nanti. Jadi anak-anaknya nggak akan terbebani, harus ngurus orang tua juga mereka terbebani dengan ngurus anaknya gitu ya. Kalau gitu nih, ya itu bagian dari kebijakan perlindungan sosial Mas Agung. Jadi kalau di negara-negara yang welfare gitu ya, itu kan sebetulnya memberikan perlindungan sosial terhadap kelompok-kelompok yang dianggap rentan begitu. Nah, salah satunya adalah kelompok lansia. Gitu. Seandainya negara kita sudah ya dengan diskon segala macam, tapi itu kan juga terbatas begitu ya. Saya kira ini perlu dipikirkan sehingga negara juga tidak hanya menyalahkan pada generasi muda atau bahkan menyalahkan pada orang tua begitu. Karena tidak menyiapkan anaknya untuk stabil secara ekonomi sehingga dia tidak menjadi generasi sandwich gitu ya. Oke, ada intervensi dari pemerintah. Sama satu lagi kalau boleh saya menyampaikan pendapat bahwa para orang tua juga kan kita memang orientasi kita belum tidak sebagian
masyarakat kita itu kan masih berorientasi hidup hari ini ya. Yang harus perlu dipertimbangkan juga adalah orientasi untuk bisa punya tabungan, katakanlah seperti itu, hari tua. Karena itu Investasi, menurut saya tabungan menjadi ya. bagian yang penting juga. Jadi Iya. kita pun harus punya Jadi tabungan di hari tabungan tua hari supaya tua kita ya. nanti nggak nyusahin anak kita nanti. Betul. Benar Jadi nggak, Dis? harus disiapkan kehidupan untuk masa tua Masa nanti, depan, masa ya. pensiun nanti, begitu sehingga Kalau kita tidak punya membebani. tabungan, jadi kita bisa hidup di masa tua nanti dengan tabungan itu. Betul Dan nggak sekali. nyusahin anak. Benar sekali. Iya. Oke, kalau gitu Bida, makasih Iya. banyak sudah berkenan bergabung bersama kami di obrolan pagi. Sama-sama. Nanti kita Salam sehat ngobrol-ngobrol selalu, lagi. Bu Ida.